Halo Mak, yuk kita cuci clothingnya yuk. Kalau tidak langsung dicuci, taruh saja clothingnya di ember yang kering ya Mak, jangan direndam. Akan lebih baik kalau pupnya sudah dibuang dan pipisnya sudah dibersihkan ya. Nah, cara membersihkan clothing dari pup ya Mak. Pertama-tama buang dulu pupnya atau kotorannya di WC supaya tidak mencemari lingkungan. Nah, tipsnya adalah semprot dengan air atau siram dengan air atau dikucek di bawah air mengalir supaya nggak lengket ya. Nah, selanjutnya cara membersihkan clothing dari pipis ya. Yang pertama adalah cara yang hemat air ya Mak. Taruh dulu clothingnya di ember, kemudian berikan air secukupnya seperti yang ada di video. Selanjutnya, clothingnya dikopiok-kopiok di dalam ember yang berisi air tadi sambil dikepal-kepal. Dikepal ya Mak, jangan dipuntir, karena kalau dipuntir nanti takutnya clothingnya itu akan melar dan poolnya menjadi terkoyak. Nah, ini dilakukan berulang sampai pipisnya larut dalam air ya Mak. Kelihatan kalau airnya itu nanti akan menjadi keruh karena pipisnya larut di dalam air tersebut ya. Cara yang kedua adalah cara yang langsung atau cara yang praktis, yaitu langsung diguyur airan atau bisa juga menggunakan gayung ya Mak ya. Jangan lupa dikepal-kepal supaya pipisnya itu keluar dan larut dalam air ya, sambil sesekali dikucek biasa seperti kita ngucek baju. Setelah pup dan pipisnya bersih, barulah kita cuci menggunakan deterjen ya Mak. Kenapa begitu? Hal ini dilakukan supaya najisnya sudah bersih dulu ya Mak ya. Tuh juga mengurangi bau pesing yang ada di dalam clothing. Kan sedikit saja deterjennya ya Mak ya. Pastikan semua deterjennya larut ke dalam air ya Mak, sedikit saja. Hal ini dilakukan untuk menghindari penumpukan residu. Setelahnya bisa dikucek biasa ya Mak ya. Mau direndam juga boleh, tapi jangan terlalu lama, karena merendam yang terlalu lama akan membuat serat kainnya jadi mudah lapuk sehingga clothingnya nanti tidak awet ya Mak ya. Ya, di video ini saya percepat ya untuk memperpendek durasinya. Nah, seperti yang tadi ya Mak, boleh diperas tapi dikepal aja, jangan dipuntir. Untuk clothing tipe pocket seperti ini biasanya saya jumput dulu innernya supaya nggak nempel sama outernya, baru dikucek supaya lebih mudah bersihnya dan poolnya pun lebih awet. Jadi kalau clothingnya terbuat dari clothing yang non pool ya tidak masalah ya Mak ya. Setelah dicuci, kemudian jangan lupa clothingnya dibilas sampai busanya benar-benar bersih. Pastikan bersih ya Mak ya, supaya tidak mudah pesing. Dicuci dan dibilas tapi ternyata masih ada warna kekuningan, tidak masalah ya Mak ya. Itu seperti pigmen, nanti dijemur saja pasti akan kembali bersih seperti semula. Itu tadi serangkaian cara mencuci clothing secara manual. Kalau menggunakan mesin cuci bagaimana? Menggunakan mesin cuci, satu hal yang perlu diperhatikan adalah jangan sampai clothingnya terpelintir atau terpuntir ya Mak ya. Nah, untuk menghindari hal tersebut, biasanya kita memasukkan clothingnya ke dalam laundry net atau jaring-jaring seperti yang ada di video ya. Clothingnya dibersihkan dari pup dan pipis, masukkan ke dalam jaring laundry net. Khusus untuk clothing yang bertipe perekat seperti di video, jangan lupa direkatkan dulu ya supaya tidak saling menempel ketika dicuci. Laundry netnya menggunakan tali jangan lupa dirapikan dan dimasukkan supaya tidak terpelintir ya. Clothing yang diutamakan untuk masuk ke dalam laundry net adalah clothing yang bertipe perekat ya Mak, karena perekatnya itu bisa nempel-nempel kalau tidak dimasukkan ke dalam laundry net. Kalau tidak punya jaring laundry net bagaimana? Punya alternatif yang lainnya ya Mak ya. Salah satunya adalah kemasan sandal seperti yang ada di video tersebut. Bentuknya kan jaring-jaring juga. Nah, ini bisa dipakai ya. Punya alternatif yang lainnya yang ada di rumah bisa dipakai juga ya Mak. Yang penting fungsinya supaya clothingnya tidak terpelintir ya Mak ketika dicuci. Selain kemasan sandal tersebut juga ada alternatif lainnya, yaitu kemasan dari clothing ningrat yang bentuknya juga jaring-jaring ya. Nah, ini bisa dipakai karena ukurannya kecil, biasanya cuma bisa muat satu clothing beserta insertnya. Yang penting kita gunakan apa yang kita punya aja ya Mak ya.
Jangan lupa talinya dirapikan ya mak, supaya tidak memelintir keluar ketika dimasukkan ke dalam mesin cuci. Lama kalau tidak punya jaring dan tidak punya alternatif apapun, bisa nggak sih nyuci di mesin cuci? Tentu saja bisa ya mak ya. Yang penting yang perlu diperhatikan adalah kita harus menghindari faktor yang membuat klodinya itu terpelintir. Sebagai contoh, inset yang ukurannya pendek itu aman-aman saja ketika langsung dimasukkan ke mesin cuci. Tapi akan sedikit berbeda kalau insetnya ukurannya sangat panjang. Kalau sangat panjang, ini sangat berpotensi untuk memelintir ya. Jadi tidak dianjurkan langsung dimasukkan. Lebih baik dimasukkan ke dalam jaring ya. Untuk klodi yang mau langsung dimasukkan ke dalam mesin cuci, jangan lupa dibalik ya. Kalau klodinya menggunakan kancing, jangan lupa dikancingkan seperti di video, supaya dia tidak mudah tertarik karena bentuknya sudah dibuat sependek mungkin. Ya mak, akan sangat lebih baik kalau mencuci klodi tidak dibarengkan dengan mencuci pakaian biasa. Kenapa? Karena nanti dikhawatirkan najisnya akan menempel ke pakaian-pakaian yang lainnya. Selain itu juga akan memberikan resiko yang lebih tinggi untuk klodi terpelintir. Kalau mau mencuci klodi menggunakan mesin cuci dengan gaya bebas tanpa jaring, lebih baik yang dicuci hanya klodi saja ya mak ya. Gunakan mode yang paling lembut ya mak ya di mesinnya. Klodinya mau dikeringkan di mesin cuci boleh ya mak ya, tapi jangan menggunakan metode pengeringan yang menggunakan panas mesin ya. Selanjutnya, hal penting yang perlu diperhatikan ketika menyemur klodi adalah bagian yang menghadap matahari adalah innernya, jangan outernya, supaya poolnya tetap awet ya mak ya. Untuk klodi tipe cover cukup diangin-anginkan saja.